Cerita ini mengisahkan tentang seorang penjual jamu cantik bernama Siti yang setiap hari berkeliling menjual jamu tradisional di kampungnya. Suatu hari, seorang pemuda bernama Rudi, seorang pria muda yang tampan dan penuh percaya diri, datang membeli jamu dari Siti. Rudi yang sebelumnya hanya sekedar membeli jamu kini mulai tertarik pada Siti karena kecantikan dan kebaikan hatinya. Rudi mencoba berbagai cara untuk menarik perhatian Siti. Namun, Siti, meski merasa nyaman dengan perhatian Rudi, tetap menjaga jarak karena dia tidak ingin terjebak dalam hubungan yang sia-sia. Plot twist datang ketika ternyata Rudi bukan hanya seorang pemuda biasa, dia ternyata memiliki tujuan tersembunyi yang berkaitan dengan masa lalu Siti yang kelam. Rudi harus memilih antara menjaga rasa cintanya kepada Siti atau mengejar ambisinya yang bisa menghancurkan hati Siti. Bagaimana akhir dari kisah mereka? Bisakah Siti menemukan kebahagiaan sejati atau justru hati yang terluka? Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pengingat bersama dalam menjalani kehidupan, hari ini saya akan menceritakan kisah tentang seorang wanita yang mencoba mencari cinta sejati di tengah jalan hidupnya yang penuh perjuangan dan cobaan. Inilah kisah seorang penjual jamu yang cantik, yang tergoda oleh seorang pemuda langganannya. Dukung terus channel ini dengan like, share, dan subscribe. Semoga kisah ini membawa manfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Siti, seorang wanita berusia 30 tahun, adalah penjual jamu tradisional yang telah lama dikenal di desa kecil itu. Setiap pagi, dengan langkah ringan dan penuh semangat, ia mengangkat keranjang besar yang berisi berbagai jenis jamu yang ia buat sendiri di rumah. Semua orang di desa tahu bahwa jamu Siti memiliki khasiat luar biasa. Dari jamu kunyit asam untuk kesehatan tubuh, hingga jamu beras kencur untuk meningkatkan nafsu makan. Ia dikenal ramah, murah senyum, dan tidak pernah menolak jika ada yang bertanya tentang ramuan jamu. Siti sudah terbiasa dengan kehidupan sederhana ini. Meskipun ia tahu, jauh di dalam hatinya, bahwa ia ingin lebih dari sekedar menjalani rutinitas harian ini. Tetapi, baginya, dunia ini sudah cukup untuknya. Kehidupan yang damai dan tenang bersama dengan ibu yang telah lanjut usia, dan sebuah rumah yang penuh dengan kenangan manis. Kehidupan di desa tidak terlalu ramai, namun ada sesuatu dalam kesederhanaan ini yang memberikan kedamaian bagi hati Siti. Setiap hari, ia mengunjungi beberapa rumah di sekitar desa, menjual jamu kepada ibu-ibu rumah tangga, petani yang baru pulang dari ladang, dan bahkan anak-anak muda yang ingin menjaga kesehatan mereka. Pada suatu pagi yang cerah, seperti biasa, Siti pergi ke pasar kecil yang terletak di tengah desa. Pasar ini tidak terlalu ramai, tetapi cukup untuk membuat suasana hidup dengan tawa dan perbincangan hangat antara pedagang dan pembeli. Saat Siti tiba di pasar, matanya langsung tertuju pada Rudi, seorang pemuda muda yang baru saja pulang dari kota besar. Rudi tampak berbeda dari pemuda-pemuda desa lainnya, dengan penampilannya yang modis dan sikapnya yang percaya diri. Ia terlihat seperti orang yang terbiasa hidup di kota, namun tetap menghormati tradisi desa yang ia datangi. Rudi datang menghampiri Siti dan membeli jamu seperti yang biasa dilakukan oleh penduduk desa lainnya. Namun, berbeda dengan yang lain, Rudi tidak hanya membeli satu botol jamu seperti biasa. Ia membeli 2 botol sekaligus dan langsung berbicara dengan Siti. "Jamu Anda luar biasa. Saya sudah mencoba banyak jamu, tapi rasanya jamu Anda yang paling enak," kata Rudi dengan senyum yang memikat. Siti, yang belum terbiasa dengan pujian langsung seperti itu, hanya tersenyum canggung. "Terima kasih, Mas. Saya memang membuatnya dengan penuh hati," jawabnya dengan suara lembut. Saat itu, meskipun Siti merasa ada sesuatu yang berbeda dalam pertemuan pertama mereka, ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia tahu, sebagai penjual jamu, ia seringkali mendapat pujian dari orang-orang. Namun hari itu, ada sesuatu dalam cara Rudi berbicara yang membuatnya merasa sedikit lebih dihargai. Siti tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Setelah beberapa menit berbincang, Rudi melanjutkan perjalanan menuju rumahnya, tetapi sebelum pergi, ia menatap Siti sekali lagi dan berkata, "Saya akan kembali lagi untuk membeli jamu besok, Siti. Terima kasih atas jamunya." Kalimat itu sederhana, tetapi bagi Siti, itu terasa lebih dari sekadar ucapan biasa. Ada sesuatu dalam cara Rudi memanggilnya, sesuatu yang membuat jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Malam itu, Siti merenung.
Ia selalu berpikir bahwa hidupnya akan tetap seperti ini, tanpa perubahan besar. Namun, pertemuan dengan Rudy membuatnya merasa ada sebuah ketertarikan yang baru. Meskipun ia tahu dirinya harus tetap fokus pada kehidupan yang ia jalani, perasaan itu tidak bisa dipungkiri. Bagaimana mungkin seorang wanita seperti dirinya, yang sederhana dan jauh dari kehidupan kota, bisa tertarik pada seseorang yang tampaknya jauh lebih modern dan berkelas? Di keesokan harinya, seperti yang dijanjikan, Rudy kembali membeli jamu dari Siti. Kali ini, ia membawa teman-temannya, yang juga tertarik dengan jamu tradisional. Siti tidak tahu apa yang membuat Rudy begitu tertarik dengan jamu yang sederhana ini. Ia hanya tahu bahwa setiap kali mereka bertemu, ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak biasa. Selama beberapa minggu berikutnya, Rudy mulai sering datang ke pasar, membeli jamu dari Siti, dan terkadang mengobrol sebentar dengannya. Siti merasa semakin nyaman dengan kehadiran Rudy, meskipun ia berusaha untuk tidak terlalu terbuai dengan perhatian yang diberikan. Rudy selalu bertanya tentang bagaimana Siti membuat jamu, dan Siti dengan senang hati menjelaskan rahasia di balik setiap ramuan yang ia buat. Percakapan mereka semakin lama semakin sering, dan semakin dalam. Namun, Siti juga merasa cemas. Ia tahu betul bahwa Rudy adalah seorang pemuda yang tampaknya memiliki kehidupan yang jauh berbeda dengannya. Rudy tinggal di kota, memiliki pekerjaan yang bagus, dan datang dari keluarga yang berada. Sementara itu, Siti adalah seorang wanita sederhana yang hidup dengan menjual jamu dan merawat ibunya yang sudah tua. Rudy pasti tidak tertarik padanya. Mungkin dia hanya ingin berbincang untuk melewatkan waktu atau sekadar mencari teman ngobrol. Namun, setiap kali Siti melihat mata Rudy yang memandangnya dengan penuh perhatian, ia merasa seakan-akan Rudy bukan hanya seorang pemuda yang biasa. Hari demi hari berlalu, dan meskipun Siti berusaha untuk tidak terlalu banyak berpikir tentang Rudy, hatinya tak bisa mengelak. Ada sesuatu dalam diri Rudy yang membuatnya merasa dihargai, sesuatu yang selama ini tidak ia rasakan dari banyak orang di sekitarnya. Meskipun hanya sekedar membeli jamu, Rudy membuat Siti merasa penting. Tapi apakah itu cukup untuk membuatnya membuka hati? Rudy, yang selama ini hanya membeli jamu untuk menjaga kesehatannya, kini merasa bahwa setiap kali bertemu dengan Siti, ada hal yang lebih besar yang ia rasakan. Rudy mulai menyadari bahwa ia bukan hanya tertarik pada jamu yang dijual Siti, tetapi juga pada Siti sendiri. Siti yang ramah, ceria, dan penuh kebaikan. Rudy mulai berpikir bahwa mungkin, hanya mungkin, ada sesuatu yang lebih dari sekedar jamu yang bisa ia dapatkan dari Siti. Namun, Rudy tahu bahwa ia harus berhati-hati. Ia tidak ingin menyinggung perasaan Siti, terutama karena ia merasa bahwa Siti mungkin tidak memiliki perasaan yang sama. Rudy, yang biasa dikelilingi oleh wanita-wanita cantik dan menarik di kota, merasa ragu jika Siti akan melihatnya sebagai sesuatu lebih dari sekedar pelanggan biasa. Tapi, perasaan itu terus berkembang, dan pada suatu pagi, ketika ia membeli jamu lagi, ia memutuskan untuk mengatakan sesuatu yang lebih. Siapa yang mengajarkanmu membuat jamu yang luar biasa ini? Siti? Mungkin suatu saat aku bisa belajar dari kamu, kata Rudy dengan senyum nakal, mencoba mengalihkan perhatian Siti dengan candaan. Siti hanya tersenyum dan menjawab, itu rahasia, Mas. Tapi kalau kamu ingin tahu, mungkin bisa aku ajarkan nanti. Siti tidak tahu bahwa kata-katanya itu akan membawa mereka ke arah yang tidak terduga. Dan begitulah, hubungan mereka mulai berkembang. Rudy datang lebih sering, dan semakin sering, Siti mulai merasa nyaman dengan kehadirannya. Namun, apakah Rudy hanya sekedar tertarik pada jamu atau ada sesuatu yang lebih dalam dirinya yang membuatnya semakin mendekat kepada Siti? Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Siti dan Rudy semakin berkembang, meskipun mereka belum pernah secara eksplisit membicarakan perasaan mereka satu sama lain. Setiap hari, Rudy datang ke pasar untuk membeli jamu dari Siti, dan setiap kali itu terjadi, ada rasa yang semakin dalam tumbuh di hati mereka. Siti merasa nyaman berbicara dengan Rudy, meskipun ia tidak pernah terbuka sepenuhnya tentang perasaannya. Rudy pun semakin menunjukkan ketertarikannya pada Siti. Ia seringkali mengajak Siti berbincang lebih lama, terkadang tentang hal-hal sepele seperti cuaca atau tentang tanaman yang ada di sekitar pasar. Namun, semakin lama percakapan mereka, semakin Siti merasakan adanya kedekatan yang lebih dari sekadar hubungan pedagang dan pelanggan. Setiap kali Rudy datang,
Siti merasa seperti ada magnet yang menarik dirinya untuk berbicara lebih banyak. Tidak seperti pelanggan lainnya yang datang dan pergi dengan cepat, Rudy selalu menyempatkan diri untuk duduk dan berbicara sedikit lebih lama. Ketika Siti mengamati Rudy, ia mulai melihat sisi-sisi lain dari dirinya. Rudy bukan hanya pemuda yang tampan dan percaya diri, tapi ia juga memiliki cara berbicara yang bijak, serta tata krama yang membuat Siti merasa dihargai. Di luar penampilannya yang menarik, Siti mulai melihat sosok yang lebih dalam diri Rudy. Suatu hari, saat Siti sedang mempersiapkan jamu di warung kecilnya di pasar, Rudy datang seperti biasa. Namun kali ini, ia membawa sekeranjang kecil buah-buahan segar dari kebun keluarganya. "Ini untukmu, Siti," kata Rudy sambil tersenyum ramah, "agar jamu yang kamu buat semakin nikmat." Siti, yang merasa terkejut, hanya bisa tersenyum malu. "Terima kasih, Mas. Kamu terlalu baik," jawab Siti dengan suara lembut. Perlahan-lahan, Siti merasa mulai tertarik pada Rudy. Setiap kali ia menerima perhatian seperti itu, hatinya menjadi lebih lembut, dan ia merasa semakin nyaman berada di dekat Rudy. Meskipun demikian, ada bagian dalam dirinya yang tetap merasa ragu. Siti tahu bahwa ia tidak bisa begitu saja terbawa perasaan. Ia adalah seorang wanita yang telah lama menjalani kehidupan yang sederhana, dan ia tahu bahwa hidupnya tidak akan berubah dalam semalam hanya karena seorang pemuda-muda yang tampan datang dan memberikan perhatian. Siti menyadari bahwa ada banyak perbedaan antara dirinya dan Rudy, dan dia tidak ingin mengecewakan dirinya sendiri dengan berharap terlalu banyak. Siti mulai melibatkan dirinya dalam lebih banyak percakapan dengan Rudy, dan meskipun ia tidak secara langsung mengungkapkan perasaannya, ia merasakan ada ikatan yang mulai tumbuh di antara mereka. Rudy tidak hanya berbicara dengan Siti tentang jamu atau resep tradisional, tetapi juga mulai bercerita tentang kehidupannya di kota besar. Ia menceritakan bagaimana kehidupannya di kota terasa begitu sibuk dan penuh tekanan, dan bagaimana ia merasa lebih tenang setiap kali berada di desa ini. "Di sini, semuanya terasa lebih sederhana dan lebih damai," kata Rudy, matanya menerawang jauh. Seperti kembali ke sesuatu yang lebih murni. Siti yang mendengarkan cerita Rudy merasa ada kecocokan dalam cara mereka melihat dunia. Meskipun ia adalah seorang wanita yang lebih suka hidup dengan kesederhanaan, ia juga merindukan kedamaian yang Rudy rasakan. Dalam hatinya, Siti mulai berpikir, mungkin ada sesuatu yang lebih dari hubungan mereka yang bisa berkembang. Namun, ada perasaan takut yang menghantui Siti. Ia merasa bahwa jika ia terlalu membuka hatinya pada Rudy, ia akan terluka. Ia tidak ingin terjebak dalam perasaan yang tidak pasti, terlebih karena Rudy tampaknya datang dari dunia yang berbeda. Pada suatu pagi yang cerah, Siti sedang duduk di warung kecilnya, menyiapkan bahan jamu, ketika Rudy datang dan duduk di sebelahnya. "Siti, ada sesuatu yang ingin aku katakan," kata Rudy dengan nada serius. Siti sedikit terkejut mendengarnya. Biasanya, Rudy tidak pernah berbicara begitu serius. Ia merasa sedikit gugup, tapi ia mencoba untuk tetap tenang. "Ada apa, Mas?" tanya Siti. Rudy menarik napas panjang sebelum melanjutkan, "Aku mulai merasa bahwa setiap kali aku datang ke sini, aku tidak hanya datang untuk membeli jamu. Aku mulai merasa bahwa aku ingin mengenalmu lebih dekat, Siti." Siti terdiam sejenak, mencoba memahami apa yang baru saja Rudy katakan. Hatinya berdebar, namun ia tetap berusaha menjaga ekspresi wajahnya agar tidak terlihat terlalu cemas. "Mas Rudy, aku hanya seorang penjual jamu biasa," kata Siti dengan suara lembut. "Aku tidak tahu apa yang kamu harapkan dari aku." Rudy tersenyum, namun senyumnya kali ini lebih lembut daripada biasanya. "Aku tidak berharap apa-apa, Siti. Aku hanya merasa nyaman saat berada di sini, berbicara denganmu. Aku tidak tahu, mungkin ini terdengar aneh, tapi aku merasa ada sesuatu yang spesial di antara kita." Siti terdiam, hatinya berdebar semakin cepat. Ia merasa bingung. Bagaimana bisa ia merasakan hal yang sama jika dirinya hanya seorang wanita biasa? Namun, di sisi lain, ia tidak bisa menyangkal adanya ketertarikan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Rudy bukan hanya sekedar pemuda biasa, ia adalah seseorang yang membuatnya merasa lebih dihargai. Setelah pernyataan Rudy, Siti merasa kebingungan. Ia tidak ingin terburu-buru dalam membuat keputusan, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Ia merasa bahwa ini adalah sebuah ujian.
Apakah ia bisa membuka hatinya untuk seseorang yang datang dari dunia yang berbeda? Ataukah ia akan tetap bertahan dengan kehidupan yang sudah ia jalani selama ini? Rudy tampaknya sudah memberi petunjuk tentang perasaannya, dan Siti merasa semakin terjebak dalam perasaan yang tidak pasti. Di luar dirinya, Siti mulai merasakan perubahan kecil dalam cara ia melihat dunia. Rudy, dengan perhatian dan sikap baik hatinya, mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Ia merasa lebih dihargai dan lebih dilihat sebagai seseorang yang penting. Selama ini, Siti merasa hidupnya hanya berputar di sekitar rutinitas yang itu-itu saja, tetapi Rudy memberikan harapan baru bahwa mungkin ada kehidupan lain yang bisa ia jalani, kehidupan yang lebih penuh makna dan kebahagiaan. Namun, meskipun Siti mulai merasa nyaman dengan Rudy, ia tetap menjaga jarak. Ada sesuatu yang menahannya. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus, dan ia tidak ingin terlalu berharap pada sesuatu yang belum pasti. Dalam benaknya, Siti memikirkan tentang apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Apakah ia harus mengikuti perasaan hatinya, atau tetap bertahan dengan kehidupan yang sederhana dan aman? Rudy, di sisi lain, merasa semakin dekat dengan Siti. Setiap kali ia melihat Siti tersenyum, hatinya terasa lebih ringan. Ia menyadari bahwa perasaan ini bukan hanya sekedar ketertarikan fisik, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam. Namun, ia juga tahu bahwa Siti adalah wanita yang penuh dengan pertimbangan dan tidak mudah terbawa perasaan. Rudy merasa harus lebih berhati-hati dalam mendekati Siti, karena ia tidak ingin merusak hubungan mereka yang sudah terjalin dengan baik. Waktu terus berjalan, dan hubungan mereka semakin berkembang meskipun masih penuh dengan ketidakpastian. Siti dan Rudy mulai lebih sering berbincang, dan meskipun mereka belum berbicara tentang perasaan masing-masing, ada sebuah ketegangan yang terbangun di antara mereka. Ketegangan yang manis, yang mereka berdua rasakan namun enggan untuk diungkapkan. Namun, Siti masih belum bisa sepenuhnya membuka hatinya. Ada perasaan takut yang terus menghinggapi dirinya. Takut terluka, takut kecewa. Ia tahu, perasaan ini mungkin tidak akan pernah mudah. Tetapi, di sisi lain, Siti juga merasa bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar menunggu mereka di depan. Tetapi apakah itu, dan bagaimana cara mereka menghadapinya? Itu semua akan terungkap seiring berjalannya waktu, dan mungkin Rudy memiliki jawaban yang lebih jelas untuk mereka berdua. Hari-hari berlalu begitu cepat, dan semakin sering Rudy datang membeli jamu dari Siti, semakin Siti merasa tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin dalam tumbuh di hatinya. Rudy, meskipun tak pernah secara langsung mengungkapkan perasaannya, selalu memperhatikan Siti dengan cara yang berbeda dari yang lain. Ada sesuatu dalam caranya menatap, dalam senyumnya yang tulus, yang membuat hati Siti berdebar lebih cepat. Namun, meskipun demikian, Siti tetap berusaha menjaga jarak. Ia takut perasaan ini hanyalah ilusi, sebuah perasaan yang timbul karena rasa kesepian dan kebiasaan akan kedekatan yang terjalin antara mereka. Pada suatu pagi yang cerah, Siti tengah duduk di warung jamu kecilnya, mempersiapkan bahan jamu seperti biasa. Cuaca yang cerah seakan menyambut kedatangannya, namun suasana hatinya terasa penuh dengan kecemasan. Ia tahu bahwa hari ini, hari yang tak terduga, Rudy akan datang lebih awal dari biasanya. Tentu saja, ia sudah terbiasa dengan kehadiran Rudy, namun hari ini ada sesuatu yang berbeda. Ada ketegangan yang tak bisa ia jelaskan, seperti ada suatu hal yang akan mengubah segalanya. Seperti yang ia duga, Rudy datang lebih awal dari biasanya. Kali ini, ia tidak datang sendirian. Ia membawa sebuah kotak kecil yang dibungkus rapi dengan kertas kado. Siti yang melihatnya merasa sedikit terkejut, dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi. "Selamat pagi, Siti," kata Rudy dengan senyum yang hangat. "Aku membawa sesuatu untukmu." Siti hanya tersenyum, meskipun hatinya sedikit cemas. "Apa itu, Mas Rudy?" tanyanya, mencoba untuk tidak terlihat terlalu cemas. Rudy menyodorkan kotak kecil itu kepada Siti, dan dengan hati-hati, Siti membuka kado tersebut. Ternyata, di dalamnya ada sebuah kalung perak sederhana dengan liontin berbentuk hati. Siti terkejut, dan seketika itu juga hatinya terasa berdebar. "Mas Rudy, ini terlalu banyak. Saya tidak bisa menerima ini," kata Siti dengan suara sedikit gemetar. Namun, Rudy tersenyum, dan matanya memancarkan rasa tulus. "Aku tahu ini bukan sesuatu yang mahal, Siti. Tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menghargaimu."
Selama ini, aku merasa senang bisa bertemu denganmu. Kalung ini hanya simbol dari rasa terima kasihku karena kamu telah memberiku kesempatan untuk mengenalmu lebih dekat. Jelas Rudy, mencoba menjelaskan maksudnya. Siti terdiam sejenak, hatinya diliputi kebingungan. Ia merasa tersentuh oleh perhatian Rudy, namun di saat yang sama, ia merasa cemas dan takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Mas Rudy, saya... Siti terhenti. Ia merasa sulit untuk melanjutkan kalimatnya. Rudy menatapnya dengan penuh perhatian, menunggu kata-kata yang keluar dari mulut Siti. Tapi Siti tetap terdiam, bingung dengan perasaannya sendiri. Ia tidak tahu bagaimana harus menjawab, atau apa yang harus dikatakan. Apakah ini berarti sesuatu yang lebih besar dari sekadar hubungan pedagang dan pelanggan? Rudy, yang melihat ketidakpastian di wajah Siti, melangkah sedikit lebih dekat dan berkata dengan lembut, "Siti, aku sudah merasa nyaman denganmu. Aku ingin kita lebih dari sekadar teman biasa. Aku ingin tahu lebih banyak tentang hidupmu, dan aku ingin berbagi hidupku denganmu. Aku tidak tahu apakah kamu merasakan hal yang sama, tapi aku berharap bisa lebih dekat denganmu." Perkataan Rudy yang begitu jujur membuat hati Siti semakin berdebar. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara Rudy berbicara kali ini, tidak seperti sebelumnya yang hanya berupa obrolan ringan. Siti merasa terjebak dalam kebingungannya sendiri. Di satu sisi, ia ingin sekali menerima perhatian dan kasih sayang dari Rudy. Namun, di sisi lain, ada rasa takut yang mendalam dalam dirinya. Rudy datang dari dunia yang jauh berbeda darinya. Ia seorang pemuda yang tampaknya memiliki segalanya, kecantikan, ketampanan, dan kehidupan yang lebih modern. Sedangkan Siti adalah seorang wanita sederhana yang hanya menjual jamu untuk menghidupi dirinya dan ibunya. Ia merasa tidak pantas mendapatkan perhatian sebesar itu. Saya tidak tahu, Mas Rudy. Saya hanya seorang wanita biasa," kata Siti dengan suara bergetar, mencoba untuk menghindari perasaan yang semakin kuat dalam dirinya. "Kehidupan saya sudah cukup sederhana. Saya tidak ingin membebani orang lain dengan masalah saya." Namun, Rudy tidak menyerah. Ia meraih tangan Siti dengan lembut, memegangnya seakan ingin meyakinkan Siti bahwa apa yang ia rasakan adalah tulus. "Kamu tidak membebani siapapun, Siti. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ingin menjadi bagian dari hidupmu. Aku tidak peduli dengan masa lalu atau kehidupanmu yang sederhana. Yang aku pedulikan adalah kamu sebagai pribadi, yang aku lihat sebagai sosok yang kuat dan penuh kasih." Siti merasa hatinya tergerak oleh kata-kata Rudy. Ia bisa merasakan ketulusan dalam suara dan matanya. Namun, rasa takut dan kebingungannya semakin menguat. Bagaimana mungkin seorang pemuda seperti Rudy bisa tertarik padanya? Ia hanyalah seorang penjual jamu yang tidak memiliki banyak hal untuk ditawarkan. Rudy pasti bisa mendapatkan wanita yang lebih baik, lebih cantik, dan lebih berkelas. Ia tidak ingin menjadi beban bagi Rudy, apalagi jika perasaan ini hanya sementara. Tetapi, meskipun hatinya ragu, Siti tidak bisa mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ada sesuatu yang mengikat mereka berdua, sebuah ikatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setiap kali Rudy datang, setiap kali mereka berbicara, Siti merasa dunia menjadi lebih cerah, lebih berwarna. Ia merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, meskipun hanya dengan percakapan sederhana. Pada malam hari, setelah warung jamunya tutup, Siti duduk di samping ibunya yang sedang terlelap tidur. Siti merenung, berpikir tentang apa yang baru saja terjadi. Rudy telah mengungkapkan perasaannya, dan Siti tahu bahwa itu adalah titik balik dalam hidupnya. Ia tidak bisa menutup mata lagi terhadap perasaan yang ada di dalam hatinya. Tetapi, apakah ia siap untuk membuka hatinya dan menerima Rudy? Apakah ia siap untuk melangkah lebih jauh dari sekadar kehidupan yang sudah nyaman baginya? Atau apakah ia akan terus menjalani hidupnya seperti sebelumnya, dengan kesederhanaan dan kenyamanan yang sudah ia kenal? Rudy, di sisi lain, merasa lebih yakin dengan perasaannya. Ia tahu bahwa ia telah membuka hatinya untuk Siti, dan ia tidak ingin mundur begitu saja. Walaupun Siti tampaknya ragu, Rudy merasa bahwa ia harus berjuang untuk mendapatkan hati Siti. Ia yakin bahwa ia bisa memberikan kebahagiaan yang selama ini dicari oleh Siti, meskipun itu berarti harus melewati banyak rintangan. Malam itu, meskipun Siti merasa bingung dan cemas,
ia merasa ada secercah harapan yang tumbuh dalam dirinya. Mungkin, hanya mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sebuah perjalanan yang penuh ketidakpastian namun penuh dengan potensi untuk menemukan kebahagiaan sejati. Namun, di luar semua itu, ada satu hal yang pasti, hubungan mereka telah memasuki fase baru. Fase yang penuh dengan ketegangan, kegembiraan, dan ketidakpastian. Siti dan Rudy kini harus menghadapi kenyataan bahwa perasaan mereka sudah semakin mendalam, dan tidak ada jalan kembali. Apakah mereka akan bisa melewati segala rintangan yang ada? Atau akan ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu mereka di depan? Itu semua akan terungkap dalam perjalanan mereka yang semakin menegangkan. Setelah beberapa minggu pertemuan yang semakin intens antara Siti dan Rudy, hubungan mereka mencapai titik yang penuh ketegangan. Rudy semakin sering menunjukkan ketertarikan dan perhatian yang dalam kepada Siti. Setiap kali mereka berbicara, Rudy mencoba untuk lebih dekat, membangun percakapan yang lebih dalam, tidak hanya sekedar tentang jamu atau kehidupan sehari-hari. Siti merasakan ada sesuatu yang lebih, meskipun ia tidak berani mengakuinya pada dirinya sendiri. Rasa khawatir mulai menyelinap dalam hati Siti, ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Rudy, sesuatu yang belum terungkapkan. Siti selalu berpikir, apakah Rudy hanya tertarik pada dirinya karena rasa kasihan, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam dari ketertarikan tersebut? Ia merasa tidak cukup pantas untuk mendapatkan perhatian sebesar itu, apalagi dari seorang pria muda yang tampaknya memiliki segalanya, kecantikan, ketampanan, dan kehidupan yang modern. Siti, di sisi lain, merasa hidupnya sederhana. Ia adalah seorang penjual jamu yang tidak memiliki kekayaan material. Hanya kesederhanaan dan tekad untuk hidup yang ia miliki. Namun, sejak bertemu Rudy, segala sesuatunya tampaknya mulai berubah. Setiap kali Rudy datang, ia merasa terhargai, dan itu membuat hatinya berdebar. Namun, meskipun Siti merasa mulai tertarik pada Rudy, ada sebuah ketakutan yang menghantui dirinya. Rudy bukanlah pria sembarangan. Ia tahu bahwa Rudy berasal dari keluarga yang berada, dan kehidupannya jauh berbeda dari kehidupan Siti yang penuh perjuangan. Rudy adalah seorang pemuda yang bisa mendapatkan siapa saja, dan meskipun Siti tidak ingin mengakuinya, ia merasa tidak sebanding dengan Rudy. Perasaan itu menumbuhkan keraguan dalam dirinya. Ia tidak ingin menjadi beban bagi Rudy, dan ia tidak ingin terbawa perasaan jika pada akhirnya Rudy hanya akan meninggalkannya karena perbedaan status dan latar belakang mereka. Suatu hari, ketika Siti sedang duduk di warung jamunya, Rudy datang seperti biasa. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Wajah Rudy terlihat lebih serius, dan ia membawa sebuah tas kecil yang terbungkus rapat. Siti, yang melihat perubahan pada Rudy, merasa cemas. Ia merasa ada yang akan berubah, ada sesuatu yang akan terungkap. Siti, kata Rudy dengan suara yang lebih berat dari biasanya, ada sesuatu yang harus aku katakan padamu. Siti, yang merasa agak cemas, hanya mengangguk dan memberi isyarat agar Rudy duduk di sebelahnya. Rudy menarik napas panjang sebelum melanjutkan, aku tahu bahwa hubungan kita selama ini lebih dari sekedar pembeli dan penjual jamu. Aku tidak ingin ada rahasia di antara kita, jadi aku rasa sudah saatnya untuk jujur padamu. Siti merasa perasaan gugupnya semakin membuncah. Ia tidak tahu apa yang akan diungkapkan Rudy, tetapi ia tahu bahwa itu pasti sesuatu yang penting. Apa yang ingin kamu katakan, Mas Rudy? Tanya Siti, mencoba untuk tetap tenang meskipun hatinya berdebar. Rudy menatap Siti dengan intensitas yang berbeda dari biasanya. Siti, aku tahu banyak hal tentangmu. Aku tahu tentang masa lalu keluargamu, dan aku tahu tentang kesulitan yang kamu hadapi selama ini. Aku tidak ingin kamu merasa tertekan atau merasa bahwa aku hanya datang untuk membeli jamu. Aku datang dengan tujuan yang lebih besar, dan itu adalah untuk membantu kamu dan keluargamu, kata Rudy dengan suara yang penuh penyesalan. Siti terkejut mendengar kata-kata Rudy. Ia tidak menyangka bahwa Rudy tahu tentang masa lalunya. Bagaimana Rudy bisa tahu hal-hal pribadi tentang dirinya? Siti terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan Rudy. Mas Rudy, bagaimana kamu tahu tentang itu? Tanyanya dengan suara yang bergetar. Rudy menghela napas panjang dan menatapnya dengan penuh penyesalan. Aku tahu karena aku pernah mendengar cerita tentang keluargamu. Aku tahu bahwa kamu pernah menghadapi banyak kesulitan dan kehilangan, Siti.
Aku tahu bahwa ayahmu meninggal saat kamu masih kecil, dan ibumu harus berjuang keras untuk menghidupi kalian berdua. Aku tahu bahwa hidupmu tidak pernah mudah, dan aku ingin membantu. Aku ingin memberikan kamu kesempatan untuk lebih dari sekedar hidup sederhana. Siti merasa tersentuh, tetapi juga bingung. Tapi Mas Rudi, kenapa kamu mengatakan hal ini? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Siti bertanya dengan sedikit kebingungan. Rudi menatapnya dengan lembut, mencoba menjelaskan maksudnya. Aku ingin membantumu, Siti. Aku ingin membantumu membuka peluang lebih besar dalam hidup. Aku bisa membantu kamu dengan segala yang aku miliki. Aku bisa memberimu pekerjaan yang lebih baik, memberikanmu kemudahan untuk hidup lebih baik, dan mungkin kita bisa membangun masa depan bersama. Siti, yang merasa cemas dan bingung, menatap Rudi dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia merasa terperangkap antara rasa terharu dan keraguan. Mas Rudi, saya bukan orang yang mencari kemudahan dalam hidup. Saya tahu hidup saya sulit, tapi saya tidak ingin hidup dengan bantuan orang lain. Saya tidak bisa menerima bantuan hanya karena saya merasa kasihan. Saya ingin memperjuangkan hidup saya sendiri. Siti berkata dengan suara yang penuh tekad, meskipun hatinya terasa berat. Rudi, yang mendengarkan kata-kata Siti, merasa sedih. Ia tahu bahwa Siti adalah orang yang mandiri, dan ia menghargai itu. Namun, di sisi lain, ia juga merasa bahwa Siti bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik jika ia menerima bantuan darinya. Aku tidak bermaksud untuk merendahkanmu, Siti. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada untukmu. Aku ingin kamu memiliki pilihan yang lebih baik dalam hidup. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak harus berjuang sendirian. Aku ingin membantumu, bukan karena kasihan, tetapi karena aku peduli padamu, kata Rudi dengan tulus. Siti terdiam, hatinya terasa begitu berat. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan. Ia tahu bahwa Rudi hanya ingin membantunya, tetapi ia juga tahu bahwa menerima bantuan itu berarti ia harus bergantung pada seseorang. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah ia inginkan. Ia selalu berjuang sendiri, dan ia merasa bahwa jika ia menerima bantuan dari Rudi, itu akan membuatnya merasa lemah dan tidak mandiri. Namun, dalam hatinya, Siti merasa bingung. Ada bagian dari dirinya yang ingin menerima bantuan Rudi, untuk membuka hati dan memberikan kesempatan pada dirinya sendiri untuk hidup lebih baik. Tapi, ada juga bagian dari dirinya yang takut jika perasaan itu hanya akan menghancurkannya. Ia tidak ingin menjadi beban bagi Rudi, dan ia tidak ingin merasa bahwa hidupnya hanya bergantung pada orang lain. Rudi, yang melihat kebingungannya, mendekat dan menggenggam tangan Siti dengan lembut. Siti, aku tidak ingin memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu, apapun yang terjadi. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu jika kamu merasa kesulitan. Aku hanya ingin melihatmu bahagia. Siti, yang mendengar kata-kata itu, merasa hati dan pikirannya semakin kacau. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Dalam perasaan bingung dan berat, Siti akhirnya berkata dengan suara pelan, Mas Rudi, saya tidak tahu apa yang harus saya pilih. Saya takut membuat keputusan yang salah. Tapi saya juga tidak ingin menyakiti perasaanmu. Saya takut jika saya menerima bantuanmu, saya akan menjadi tergantung padamu. Rudi mengangguk, memahami perasaan Siti. Aku mengerti, Siti. Aku tidak ingin memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku peduli padamu. Siti merasa terharu mendengar kata-kata Rudi. Ia tahu bahwa apa yang Rudi katakan adalah tulus, tetapi ia juga merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan, di mana keputusan yang ia buat akan menentukan arah hidupnya selanjutnya. Namun, ada satu hal yang pasti, Siti tidak bisa lagi mengabaikan perasaan yang sudah tumbuh di dalam hatinya. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa perasaan ini tidak bisa lagi disembunyikan. Namun, apakah Siti akan memilih untuk menerima bantuan Rudi dan membuka hatinya untuknya? Ataukah ia akan terus menjalani hidupnya dengan cara yang sudah ia kenal? Itu adalah pertanyaan besar yang hanya waktu yang bisa menjawab. Hari-hari berlalu, dan meskipun Rudi terus datang dengan penuh perhatian, Siti masih terperangkap dalam kebingungannya. Ia merasa bahwa perasaan yang semakin berkembang dalam dirinya adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Setiap kali Rudi datang, setiap kali mereka berbicara,
hatinya semakin berat, semakin penuh dengan perasaan yang tidak bisa ia kendalikan. Siti tahu bahwa Rudy adalah sosok yang baik, penuh perhatian, dan siap untuk memberikan segalanya demi kebahagiaannya. Namun, di balik semua itu, Siti merasakan sesuatu yang lebih dalam. Ia merasa terjebak dalam perasaan yang tidak jelas. Apakah perasaan ini tulus? Ataukah hanya sekadar rasa terima kasih karena Rudy begitu baik padanya? Di sisi lain, Rudy tidak bisa lagi menutupi perasaannya. Ia tahu bahwa ia mencintai Siti, dan ia ingin menunjukkan padanya bahwa ia siap melakukan apapun untuk membuat Siti bahagia. Setiap kali mereka berbicara, hatinya berdebar, dan ia merasakan kebahagiaan yang tidak bisa ia temukan di tempat lain. Namun, meskipun ia sudah mengungkapkan perasaannya beberapa kali, Siti selalu ragu. Ia merasa bahwa hubungan mereka hanya akan berakhir dengan kekecewaan. Siti tidak ingin berharap lebih, karena ia takut perasaan itu hanya akan menghancurkan dirinya. Rudy semakin merasa frustasi. Ia tidak tahu apa lagi yang harus ia lakukan untuk membuat Siti membuka hatinya. Setiap kali mereka berbicara, Siti selalu menjaga jarak, baik secara emosional maupun fisik. Rudy merasa seperti ada tembok besar yang menghalangi mereka, dan ia tidak tahu bagaimana cara menghancurkannya. Di satu sisi, ia tahu bahwa Siti adalah wanita yang kuat, yang sudah terbiasa hidup dengan kesederhanaan dan perjuangan. Tetapi, di sisi lain, Rudy merasa bahwa ia bisa memberikan Siti lebih dari sekadar kehidupan yang sederhana. Ia ingin memberi Siti kesempatan untuk merasakan kebahagiaan yang lebih besar, lebih dari apa yang pernah ia impikan. Suatu sore, ketika pasar mulai sepi, Rudy datang lagi seperti biasa. Kali ini, wajahnya tampak serius. Siti yang melihatnya langsung merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ada ketegangan di udara, seperti sebuah bom waktu yang siap meledak. Rudy duduk di sampingnya dengan ekspresi yang tidak bisa lagi disembunyikan. "Siti," kata Rudy dengan suara yang berat, "aku tidak bisa terus seperti ini. Aku sudah mencoba untuk bersabar, mencoba untuk memberi waktu, tetapi aku tidak bisa lagi melihatmu ragu seperti ini. Aku ingin tahu apa yang kamu rasakan sebenarnya." Siti terkejut mendengar kata-kata itu. Ia tidak menyangka bahwa Rudy akan mengungkapkan perasaannya dengan begitu jelas dan tegas. Biasanya, Rudy selalu sabar dan tidak pernah memaksakan apapun. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam suaranya. "Mas Rudy, saya..." Siti terhenti, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Saya takut, Mas. Saya takut jika saya membuka hati saya akan terluka. Saya takut hubungan ini hanya akan berakhir dengan kekecewaan." Rudy mendengar kata-kata itu dengan tenang, meskipun hatinya terasa sakit. Ia tahu bahwa Siti tidak bermaksud untuk menyakitinya, tetapi kata-kata itu tetap terasa berat baginya. "Siti, aku mengerti ketakutanmu. Aku tahu hidupmu tidak mudah, dan aku tahu kamu sudah banyak mengalami kesulitan. Tapi, aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak datang untuk menyakitimu. Aku datang karena aku peduli padamu. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak perlu menjalani hidup ini sendirian. Aku ingin ada untukmu, jika kamu mau." Siti menundukkan kepalanya, tidak mampu menatap mata Rudy. Ia merasa perasaannya semakin kacau, seperti angin yang datang begitu kencang dan tak bisa dihentikan. "Mas Rudy, saya bukan orang yang bisa bergantung pada orang lain. Saya sudah terbiasa hidup sendiri, berjuang sendiri. Saya tidak ingin mengandalkan orang lain, apalagi seseorang seperti kamu yang berasal dari dunia yang jauh berbeda dengan saya. Kamu bisa mendapatkan siapa saja yang kamu inginkan, dan saya tidak ingin menjadi beban bagi kamu." Rudy menghela napas panjang, merasa hatinya semakin berat mendengar kata-kata itu. "Siti, kamu tidak menjadi beban bagi siapapun hanya karena kamu membutuhkan seseorang. Aku tidak ingin kamu merasa bahwa aku datang untuk mengubah hidupmu atau memaksakan diriku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku siap untuk menemanimu, apapun yang terjadi." Siti masih terdiam, hatinya penuh dengan kebingungannya. Ia tidak tahu apa yang harus dipilih. Di satu sisi, ia merasa bahwa Rudy adalah sosok yang bisa memberinya kebahagiaan yang lebih besar, sebuah kehidupan yang jauh dari kesulitan yang selama ini ia alami. Namun, di sisi lain, ia merasa bahwa menerima perasaan Rudy akan membuatnya merasa terikat, dan itu adalah sesuatu yang selalu ia hindari.
Ia takut jika ia membuka hatinya, ia akan kehilangan kebebasannya dan menjadi tergantung pada seseorang. Mas Rudi, saya takut jika saya menerima perasaan ini, saya akan kehilangan diri saya sendiri. Saya takut saya akan terjebak dalam hubungan yang saya tidak siap jalani, kata Siti dengan suara pelan, namun penuh ketegasan. Rudi menatap Siti dengan penuh perhatian. Aku tidak ingin membuatmu merasa terjebak, Siti. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku di sini untukmu, bukan untuk mengubahmu atau memaksamu menjadi orang lain. Aku hanya ingin melihatmu bahagia, dan jika itu bersama aku akan sangat bersyukur. Siti, yang mendengar kata-kata itu, merasa hati dan pikirannya semakin kacau. Ia tahu bahwa Rudi adalah pria yang baik, dan ia tahu bahwa jika ia membuka hatinya, ia mungkin akan menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Tetapi, ada perasaan takut yang begitu besar dalam dirinya. Ia takut jika ia membuka hati untuk Rudi, ia akan kehilangan kontrol atas hidupnya. Ia takut bahwa kebahagiaan itu akan datang dengan harga yang sangat tinggi. Saya tidak tahu, Mas Rudi. Saya benar-benar bingung. Saya ingin menerima perasaan ini, tetapi saya juga takut jika itu akan mengubah hidup saya dengan cara yang tidak saya inginkan, kata Siti dengan suara yang penuh ketakutan. Rudi meraih tangan Siti, menggenggamnya dengan lembut. Siti, hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi satu hal yang pasti, jika kita tidak berani mengambil langkah, kita akan terus terjebak dalam ketakutan yang tidak pernah berakhir. Aku tidak ingin kita berdua terus hidup dalam ketakutan. Aku ingin kita berdua bisa menjalani hidup ini dengan penuh keberanian, dan jika itu berarti kita harus menghadapi ketakutan bersama, maka aku siap. Siti, yang mendengar kata-kata Rudi, merasa hatinya semakin lembut. Ia tahu bahwa Rudi hanya ingin yang terbaik untuknya, dan ia merasa bahwa ia harus berani menghadapi ketakutannya. Mas Rudi, saya akan berusaha membuka hati saya untuk kamu. Tapi saya tidak bisa menjanjikan apapun. Saya hanya bisa mencoba. Rudi tersenyum, senyuman yang penuh kehangatan dan harapan. Itu sudah cukup, Siti. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Pada saat itu, Siti merasa bahwa ia telah membuat keputusan yang besar dalam hidupnya. Keputusan untuk membuka hati, untuk menerima perasaan yang selama ini ia hindari. Ia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi ia siap untuk mengambil langkah pertama. Ia tahu bahwa bersama Rudi, meskipun ada ketakutan dan keraguan, mereka bisa menghadapinya bersama. Hari itu, Siti dan Rudi tidak hanya menghadapi perasaan mereka, tetapi mereka juga memutuskan untuk menghadapi masa depan bersama, apapun yang akan terjadi. Dengan penuh harapan, mereka melangkah maju bersama-sama.